Halo semuanya, sekarang kita akan belajar tentang intrinsic content size. Jadi ini adalah sebuah materi yang perlu dipahami juga ya, biar nantinya nggak bingung saat develop sebuah app pakai auto layout atau pakai storyboard ini. Jadi intinya intrinsic content size itu adalah di mana sebuah view itu sudah memiliki width atau height-nya gitu ya, otomatis. Nah, kita bisa langsung coba aja untuk memahami apa sih itu. Nah, misal kita punya UI view di sini, UI view. Nah, kita taruh aja nih. Kita drag, kita taruh di sini. Nah, kita kasih warna, misal warnanya adalah biru. Nah, ini kan kalau kita misal mau kita taruh di tengah-tengah ya, kayak gini nih. Vertikal dan horizontal. Maka dia akan merah gitu ya. Dia merah gini. Atau kalaupun kita taruh di mana ya, kita taruh di sini, kita taruh di atasnya 40, kanan 40, maka dia akan komplain ya, karena dia nggak punya width-nya sama height-nya. Berbeda lagi kalau teman-teman naruh sebuah label, misal label, taruh di sini, taruh di atasnya, misalnya tadi samain aja ya, 40 sama 40. Nah, maka dia nggak akan itu ya, nggak akan komplain ya, nggak akan komplain. Walaupun di sini nanti ada perlu ya trailingnya berapa gitu, tapi dia tetap nggak merah gitu ya, nggak error, masih aman. Bisa kita taruh sini, hello world. Nah, kita jalanin, maka harusnya dia aman aja gitu. Nah, ini akan jalan. Kan kalau kita rotate, dia masih aman ya. Nah, ini adalah contoh dari intrinsic content size, dimana kita tidak perlu lagi ngedefinisiin si height sama si width-nya. Dia akan responsif ngikutin ya. Tapi beda lagi nih cerita kalau kita punya teks yang lumayan panjang nih, misal seperti ini. Saya copy dulu ya teksnya. Jadi kita ganti dan kita enter. Nah, maka dia akan panjang nih. Tuh. Dia akan lewat lah, mungkin sepanjang ini atau sepanjang apa. Karena dia nggak punya ini ya, trailingnya ya, tidak punya jaga-jaga di ekornya atau di sebelah kanannya. Nah, dia akan seperti ini nih. Tentu untuk fixingnya itu mudah banget ya, tinggal dikasih aja trailingnya. Misal trailingnya kita kasih di sini, ini udah jauh banget ya, minus berapa tuh? Kita kasih aja misal 40 gitu ya. Kita enter, maka akan seperti ini. Dan kalau kita running, nah aman ya. Tapi teksnya kepotong nih, karena teksnya panjang banget gitu. Dan dia nggak cukup gitu. Nah, untuk case-nya label, tinggal teman-teman tambahin aja, misal mau 2 line. Nah, 2 line, 3 line, 4 line tuh. Ternyata ini butuh sekitaran berapa line? Oh ya, segini. Ya, butuh 12 line. Dia butuh 12 line nih untuk si teksnya. Biar dia kerender dengan baik tuh. Butuh 12 line. Tentu ini akan sangat repot ya, kita kan nggak bisa tahu teksnya itu sepanjang apa gitu. Nah, untuk case kayak gini teman-teman bisa ganti jadi 0. Karena kalau teman-teman ganti jadi 0, maka dia akan punya kebebasan ya, mau berapapun sesuai dengan isinya. Nah, itu. Kita run lagi. Nah, ini. Terus kita juga sebenarnya bisa ya ganti-ganti si height-nya, tinggal di drag aja kayak gini. Nanti bisa nih, jadi tahu berapa. Tapi pasti akan ini ya, tuh. Ada warningnya. Nah, teman-teman bisa langsung ke editor, habis itu update frame, maka akan otomatis ya kayak tadi lagi. Misal teman-teman suka tarik-tarik si view-nya, nah ini berfungsi untuk update frame ya. Itu untuk si label ya. Tapi kita juga punya nih beberapa case. Apa aja sih yang punya intrinsic, apa yang nggak punya gitu. Nah, sebenarnya button juga sama aja. Kalau teman-teman mau coba nanti pakai button, case-nya akan sama. Dia akan punya intrinsicnya buat width sama height-nya. Juga teman-teman bisa coba pakai image ya. Kalau image itu ketika dia kosong dia akan komplain gitu. Tapi kalau teman-teman kasih image-nya,
si image view dikasih image, maka dia akan ada intrinsiknya. Tentu teman-teman juga bisa coba dengan komponen lainnya ya, karena di sini banyak banget bisa dicoba-coba nanti mana aja yang punya intrinsik, mana yang enggak. Ini berguna banget nih. Soalnya case-nya kalau teman-teman bisa ngikutin desain tuh di sini, karena kan biasa di desain Figma atau dikasih sama desainernya cuma satu screen doang ya, mereka nggak ngasih kebanyakan buat misalnya iPhone SE, iPhone 15 Pro Max dan lain-lain. Itu biasa nggak didefinisiin. Jadi kita harus pinter-pinter nih mana yang harus pakai ukuran yang otomatis, mana yang harus pakai kayak margin yang fixed size gitu ya. Dan misalnya teman-teman di sini inisiatif nih, di sini teman-teman inisiatif dikasih width ya gitu. Oh, saya widthnya cuma mau, misal karena widthnya di sini ada keterangannya misal 300 gitu ya. Jadi di sini teman-teman kasih 300. Nah, maka akan seperti ini ya. Tentu ini akan nge-replace ya. Apalagi kalau teman-teman tambah ininya. Tambah misal di sini 264 atau kita bikin 200 ya. Karena teksnya kan di sampelnya di desainnya 300 kali 200 gitu. Itu cukup gitu. Nah, maka akan terjadi seperti ini. Dia akan nge-replace ya karena nggak cukup nih. Walaupun udah dibikin 0. Nah, setelah kita run, maka hasilnya akan kepotong kayak gini. Ini karena kita ngasih value ya untuk width sama height-nya. Sebenarnya ini nggak perlu gitu. Karena di kebanyakan kasus ya, ketika develop itu untuk sebuah teks harusnya nggak perlu didefinisiin berapa panjangnya, berapa tingginya. Karena dia akan otomatis. Karena ini bakalan beda-beda ya di tiap screen ya, karena misalnya nanti teks yang sepanjang ini di screen iPhone SE berapa, di screen iPhone yang lebih gede berapa, itu bakalan ngaruh banget. Makanya teman-teman harus hati-hati ya untuk ngedefinisiin ini. Kebanyakan kasus nggak perlu ya, jadi tinggal atur aja kiri kanan atas bawahnya. Nah, si intrinsic content size ini gunanya buat apa sih gitu? Untuk kegunaannya ini biasanya kita pakai misalnya teman-teman mau bikin scroll view ya, scroll view yang dynamic isinya gitu. Scroll view yang dynamic, jadi ada teks-teksnya gitu atau ada image-nya. Nanti dia di load dari API gitu. Nah, ini bakalan kepake banget gitu. Karena kita kan nggak pernah tahu nih ukuran pastinya berapa si teksnya ini gitu. Misal mau nge-load artikel kan beda-beda ya panjangnya gitu. Nggak mungkin kita harus ngasih fixnya 400 kali 500 misalnya. Nggak, itu nanti pasti ada yang kepotong atau ada yang, ya kalau misalnya aman mungkin bisa aman kalau teksnya pendek-pendek, tapi ketika panjang kita nggak bisa jamin itu bakal aman apa enggak. Yang kedua, untuk misalnya teman-teman punya table view, nah ini selnya ini nanti masing-masing beda ukurannya nih, kayak misalnya sebuah section komen gitu ya, kayak di YouTube gitu, itu kan beda-beda komen ya, pasti komen orang kan nggak semuanya sama gitu, ada yang panjang ada yang pendek. Nah, ini berguna banget untuk kita bisa nentuin height-nya gitu ya berdasarkan isinya gitu. Kalau kita fixing semuanya misalnya tingginya 200 semua, tentu ada komen yang mungkin nggak bakalan kebaca gitu, nanti ada yang kurang gitu, nggak bisa kebaca karena titik-titik ini ya, karena kan dipotong ya, elipsis otomatis gitu, karena height-nya udah ditentuin. Nah, kalau kita pakai yang ini, dia kan akan ngikut gitu. Itu dia untuk case-case kenapa ada intrinsic content size dan gimana gunanya gitu. Semoga membantu. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Terima kasih.